Isa Ar-Rumi punya anak Ahmad. Ahmad hijrah dari Madinah ke Yaman, Hadramaut. Ahmad punya anak banyak. Di antara anaknya namanya Habib atau Sayyid Ubaidillah. Ubaidillah punya keturunan yang tersebar di Nusantara ini, yaitu Robito Alawiyah ini. Kata Kiai Imad Banten, bohong, palsu itu. Karena Imam Ahmad Al-Muhajir tidak pernah punya anak namanya Ubaidillah. Ini kita buktinya, gak ada nama. Jadi Habib yang ada di Indonesia semuanya palsu katanya. Silakan dijawab tapi ilmiah. Silakan Imad itu dijawab tapi ilmiah, jangan marah-marah, jangan. Ayo ilmiah, tunjukkan kalau Habib kita ini betul, benar. Tunjukkan kebenarannya dengan data fakta. DNA, perlu DNA lah, DNA. Bahwasanya leluhur beliau atau luar keluarga besar Kerebunan Banten, Gunung Jati, tidaklah berasal dari Ba'alawi Yaman, tapi dari Uzbekistan, jalur Al-Bukhari, Al-Kazimi, Al-Husaini. Mungkin demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya, bagaimana melihat data-data yang disampaikan Tubagus Fadil? Ya, ini namanya juga masih dalam rangka penelitian. Belum bisa kita 100% kita putuskan. Hanya ini kan Tubagus ini berjuang berusaha mengambil kesimpulan lah dari dirosahnya, dari analisisnya, yang tadi kesimpulannya bahwa Wali Songo bukan dari Ba'alawi, muasal Yaman. Kalau beliau ini sudah membawa data-data dan masih ada orang yang tidak sependapat, silahkan didebat dengan ilmiah, dengan data yang valid juga. Jadi mari kita dengan kepala dingin menanggapi semuanya, dengan kepala dingin, jangan emosi, tidak usah emosi. Buya kan sebagai penceramah. Iya. Bagaimana Buya ini di daulat sepertinya? Ya kalau saya tugas ceramah kan isinya kan tidak harus masalah nasab. Yang penting kita mengajak masyarakat Islam Indonesia mengerti bahwa pembawa Islam yang menyebarkan Islam dulu Wali Songo dan dakwahnya dengan bil akhlaqil karimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, nama ba'du. Ja'alallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid din wad dunya wal akhirah. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Siapapun kamu, siapapun kita, keturunan siapapun, yang jalur sahih, yang jalur batal dan sebagainya, amin, Allahumma amin. Saya kira itu adalah keinginan siapapun. Ketika saya mendengar narasinya Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj MA, beliau ini mantan Ketua PBNU 10 periode, tokoh Islam yang sangat populer, bahkan bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia internasional, karena NU itu organisasi Islam terbesar di dunia. Jadi ketuanya mesti dikenal oleh dunia. Itu ada 2 video ya. Yang pertama itu sudah kelihatan backgroundnya yang saya perkecil, dan yang kedua yang ada pertemuan dengan Tubagus Muhyiddin Nur Fadil dan salah satu dari kiai yang keturunan Sunan Derajat kalau tidak salah ya. Mungkin saya keliru dalam masalah itu. Ada 3 poin yang disampaikan oleh Kiai Said Agil Siraj. Kalau saya bahasakan dengan bahasa yang mudah difahami, kalau ada orang yang bertanya apakah Kiai Said Agil Siraj ini netral dalam masalah polemik nasab, apakah beliau netral? Saya jawab iya, netral. Tetapi beliau itu mitik ya. Jadi memang tidak ada urusan gigi menggigi ya. Jadi tinggal gas jalan ya. Dan walaupun netral itu sudah jalan sebetulnya ya. Begitu ya. Jadi netral tapi mitik ya. Kamu pahami saja. 3 poin yang ingin saya jelaskan. Yang pertama adalah sikap beliau mendukung siapapun yang ingin membantah Kiai Haji Imaduddin, tapi dengan cara yang ilmiah, tidak pakai emosi. Ini kita sepakat ya. Karena itu kajiannya ilmiah, maka dibantahnya pun dengan ilmiah. Data dilawan dengan data. La khilafa bainana fi hadzal amri. Kita tidak berikhtilaf tentang masalah ini. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap pribadi beliau tentang penelitian itu. Itu sudah masuk di bagian video yang kedua. Ketika menjelaskan presentasi dari Tubagus Muhyiddin Nur Fadil, kalau Anda simak secara lengkap, dijelaskan semuanya bahwa Wali Songo ini bukan Ba'alawi, tapi jalurnya ke sini, ke situ, berdasarkan manuskrip ini, manuskrip itu, berdasarkan panggilan Al-Makhdum lah, As-Samarqandi dan sebagainya ya. Itu dijelaskan sampai mengerucut kepada kesimpulan bahwasanya Sunan Gunung Jati bukan dari Azmat Khan, bukan dari Yaman, bukan dari Ba'alawi, tapi dari Musa Al-Kazim ya. Maka ketika ditanya bagaimana tanggapan Kiai Said Agil Siraj, apa kata beliau? Belum. Ini masih penelitian, belum 100%, belum bisa disimpulkan. Artinya apa? Kalau misalnya beliau sudah sepakat, mesti saya setuju dengan ini.
Tapi beliau nggak mengatakan begitu. Belum. Artinya jangan dikeluarkan dulu sebagai kebenaran yang pasti final. Ini masih statusnya penelitian. Belum 100%. Sehingga masih membuka siapapun yang mau membantah. Itu sikap tegas Kiai Said Agil Siraj. Ya. Satu ya. Jadi secara gestur tubuh bagaimana beliau tertawa palsu katanya. Kemudian bagaimana beliau menegaskan ketika ditanya bagaimana Buya? Oh belum. Orang kalau nerima tidak mungkin pernyataannya menyatakan belum. Mestinya ya saya sepakat dengan ini. Atau saya kira ini ada benarnya. Tetapi kalau ada yang bantah, bahasa sepakat, bahasa ada benarnya sama sekali tidak terucap dari Yai Said. Justru narasi pertama adalah belum. Belum 100%. Artinya belum layak disimpulkan. Data-data ini baru disimpulkan oleh Tubagus Bogi saja. Belum disimpulkan, Yai Said belum menerima kesimpulan itu. Ya. Artinya belum taslim. Ya. Kalau dalam bahasa fikih itu fihi nadrun, ini masih bisa dipertimbangkan. Kemudian yang terpenting lagi adalah di bagian keduanya. Ketika ditanya tentang bagaimana Buya, tentang ceramah. Antum kan didapuk sebagai penceramah. Itu bicara sudah spesifik masalah rencana haul. Karena saya tahu yang bertanya itu ingin memastikan apakah nanti temuan inilah bahasanya atau penelitian inilah akan diangkat di forum yang besar. Ya. Haul Wali Songo, Haul Akbar Wali Songo tanggal 29 Juli hari Sabtu di Istiqlal Jakarta. Apakah akan dibicarakan? Jawaban Kiai Said Agil Siraj tegas. Oh, kan nggak mesti bicara masalah nasab. Yang akan dibicarakan adalah bahwa yang membawa Islam ke Indonesia itu Wali Songo. Itulah Kiai Said Agil Siraj. Jadi mungkin ada orang yang berpikir wah ini momentum besar untuk memproklamirkan hasil penelitian bahwa Wali Songo Sunan Gunung Jati bukan dari Ba'alawi, akan disuarakan di panggung yang besar. Seperti biasanya di panggung-panggung haul-haul seperti Mbah Sakarudin misalnya, lalu di launching sertifikatnya Tubagus Bogi itu, lalu dibacakan nasabnya. Ternyata kalau Yai Said Agil sendiri ketika diberikan kesempatan untuk berceramah, ya, kan itu sudah jelas berarti beliau diundang. Toh ini kan bahasa beliau toh. Dan beliau sudah membuka kartu, memberikan clue bahwa yang dibicarakan nggak mesti soal nasab. Artinya itu tidak akan bicara masalah penelitian nasabnya. Berarti haul ini bukan dalam rangka mempublis penelitian Kiai Haji Imaduddin atau apa, tetapi dalam rangka menyadarkan kita jasa-jasa Wali Songo. Ya pertanyaannya mungkin kalau Kiai Haji Imaduddin diundang dan berbicara di situ mungkin bicara itu, tapi kalau feeling saya kayaknya nggak akan diundang. Artinya nggak akan ada pembicaraan Kiai Haji Imaduddin menjadi pembicara. Kenapa? Karena memang sepertinya ini bukan masalah mau bicara nasab. Apalagi mungkin Tubagus Bogi Nur Fadil ya. Kalau prediksi saya ya kita buktikan sepertinya nggak akan ada momen beliau berbicara sebagaimana misalnya berbicara di haulnya Mbah Sakarudin, atau sebagaimana misalnya berbicara di panggung-panggung haulnya ketika Kiai Haji Imaduddin mengatakan siap berdebat 3 hari 3 malam atau ternyata manuskrip ini salah. Sepertinya bukan seperti itu momentum haulnya, tetapi ini haul benar-benar haul, tidak bicara nasabnya kemana. Ya kita lihat saja. Ini kan prediksi. Bukan kita menuduh-nuduh, tapi kita memprediksikan. Sepertinya kalau haul sebesar itu tidak akan bicara masalah polemik nasab. Kenapa? Karena untuk apa polemik nasab diangkat sampai sebesar itu ya? Ya tetapi bisa jadi prediksi saya keliru. Ya kita lihat saja ya. Ini kan bisa kita lihat bersama-sama ya. Pokoknya feeling saya, prediksi saya itu Kiai Haji Imaduddin itu mungkin tidak akan menjadi pembicara. Yang mungkin menjadi pembicara mungkin yang misalnya mungkin dari Naat atau mungkin dari Kiai Haji Ali Badri ya. Saya bahas nanti tentang Kiai Haji Ali Badri ya. Tetapi setahu saya yang perlu kita ingatkan dan kita pertegas bahwa Naat Naqobatu Ansabi Auliatis itu tidak pernah menarasikan nasab Sadah Ba'alawi itu batal. Jadi ingat, jangan sampai ada orang yang berpikir bahwa semua keturunan Wali Songo itu sepakat bahwa Wali Songo bukan Ba'alawi, sepakat bahwa Ba'alawi itu batal. Enggak ada narasi begitu. Tidak ada narasi seperti itu. Yang tegas menyatakan batal adalah Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, dan beliau bukan ketua Naat. Artinya tidak bisa itu dianggap mewakili Naat. Kecuali kalau Naat sendiri yang mempertegas batal nasab Sadah Ba'alawi. Sementara yang sudah pernah saya bilang, Naat itu Naqobah tidak ngurus urusan dapur orang lain. Masalah misalnya ada 1-2 dari orang-orangnya yang lebih pro ke Kiai Haji Imaduddin, artinya lebih pro ini bukan berkubu ya, lebih setuju dengan penelitian Kiai Haji Imaduddin, nasab Sadah Ba'alawi batal, itu biasa saja. Toh Kiai Hanan tegas menyatakan bahwa ya tidak sama.
Kiai Haji Imaduddin batal secara sore, Kiai Hanan husnudzon. Bahkan ingin mengajak orang jangan sampai membatalkan. Minimal naik dari itu menjadi syak, bahkan naik lagi ke husnudzon. Kamu simak ya, Kiai Hanan itu juga keturunan Wali Songo. Bahkan memegang manuskripnya. Jadi biar kita paham. Biar kita tidak terkooptasi, oh semua keturunan Wali Songo itu sudah sepakat nasab sadah Balawi batal. Mereka itu dendam selama ini, mereka yang benar-benar keturunan Rasul tapi ditolak-tolak. Sekarang mereka membalas. Mereka yang palsu, Balawi, Wali Songo yang asli. Itu bukan narasi dari keturunan Wali Songo yang ada di Naat sepertinya. Wallahu alam, setahu saya belum pernah ada orang Naat bicara seperti itu. Allahumma hadina hada sabil. Semoga ini hanya menjadi panas di dunia dialektika saja, bukan konflik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.